Halo, selamat malam Pak Notarius Peter Sipasulta. Perkenalkan, saya Muhammad Reza, jurusan saya manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang saya sampaikan adalah materi hukum bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan dari materi kontrak bisnis. Kontrak berasal dari istilah perjanjian, yang dimana kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak, di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Sedangkan bisnis adalah tindakan yang mempunyai nilai komersial. Kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terlibat dalam bermuatan bisnis. Bentuk-bentuk kontrak bisnis yang pertama adalah kontrak tertulis, yang dimana kontrak bisnis yang dibuat di bawah tanda tangan para pihak menandatangani sebuah kontrak bisnis di atas materai. Kontrak bisnis yang didaftarkan oleh notaris, kontrak bisnis yang dilegalisasikan di depan notaris, dan kontrak bisnis yang dibuat di hadapan notaris dan dituangkan dalam bentuk akta notaris. Yang kedua ada kontrak tidak tertulis atau tidak lisan. Yang pertama, ciri-cirinya itu adalah bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dan di sini ada jenis-jenis kontrak perjanjian, yaitu yang pertama adalah kontrak timbal balik, kontrak cuma-cuma atau kontrak atas beban, kontrak bersama, kontrak tidak bernama, kontrak campuran, kontrak diligator, kontrak kebendaan, kontrak konsensual, dan kontrak real. Dan yang terakhir adalah kontrak atau perjanjian istimewa sifatnya. Subjek kontrak, yang dimana para pihak yang mengadakan kontrak itu sendiri atau para ahli waris mereka dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya. Dan yang terakhir adalah pihak ketiga. Syarat-syarat sahnya kontrak, ya yang pertama ada muamalah sepakat untuk mengikat diri atau yang bisa kita sebut adalah berkomitmen. Yang kedua ada cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Asas hukum kontrak itu ada 9. Yang pertama ada asas konsekuensi, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan akad, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatuhan, asas kebiasaan, dan asas kepastian hukum. Penyusunan kontrak, yang pertama adalah prakontrak, yang dimana kita bisa melakukan negosiasi. Terus ada studi kelayakan dan negosiasi. Dan yang kedua adalah kontrak, yang dimana kita ada penulisan naskah awal, perbaikan naskah, penulisan naskah akhir, dan penandatanganan. Yang terakhir adalah pasca kontrak, yang dimana ada pelaksanaan, penafsiran, dan penyelesaian sengketa. Di sini ada yang terakhir adalah akibat kontrak. Akibat dari kontrak yang sah adalah telah berlakunya sebuah kontrak, yaitu yang itu digunakan sebagai undang-undang bagi mereka dengan pihak lainnya. Pasal 1329 dan 1327 KUHP merupakan yang mengatur tentang isi perjanjian. Elemen-elemen isi kontrak itu isi perjanjian, kepatuhan, dan kebiasaan. Mengalami perubahan diatur dalam pasal 1339 KUHP yang menjadi isi perjanjian, undang-undang, kebiasaan, dan kepatuhan. Di sini ada prestasi dan prestasi dalam kontrak. Prestasi memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Dan prestasi tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, dan tidak sempurna memenuhi prestasi. Sini ada berakhirnya perikatan, yang pertama karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpangan atau penitipan, karena pembayaran utang, perjumpaan utang, percampuran utang, dan pembebasan utang. Perjanjian bernama di dalam Koh Perdata Dagang, kita jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, hibah, persekutuan, dan penitipan barang. Dan ada persetujuan untung-untungan, pemberian kuasa, penanggungan, perdamaian asuransi, dan pengangkutan. Perjanjian bernama di luar KUP Dagang itu ada perjanjian keageman dan distributor, dan perjanjian pembiayaan. Permasalahannya perjanjian baku, perjanjian perdaluan, dan kontrak dagang internasional, yang dimana sering terjadi di dalam kontrak bisnis. Nah, kesimpulannya, perjanjian kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua lebih pihak yang mempunyai nilai komersial. Atau dengan kata lain, kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis yang dimana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis. Kemudian syarat sahnya perjanjian atau kontrak yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya.
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan mengenai suatu hal tertentu secara yuridis, suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui. Jadi, dalam suatu perjanjian atau kontrak itu ada syarat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan suatu perjanjian dan suatu hukum yang meningkatnya serta adanya sanksi jika melanggar perjanjian tersebut. Kemudian, suatu perjanjian atau kontrak akan berakhir jika terjadi hal yang membuat kontrak itu harus berakhir. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.